warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak soleh-solehah di hari ini? Semoga selalu sehat ya kak ya. Baik, alhamdulillah di hari ini bertemu kembali dengan Ibu Nur di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang listrik statis. Tapi sebelum itu, yuk kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu menjelaskan bahwa benda itu dapat bermuatan listrik jika diperlakukan dengan cara tertentu. Kemudian memberi contoh peristiwa yang menghasilkan benda bermuatan listrik. Nah, lalu menunjukkan interaksi antar benda bermuatan listrik. Nah, itu dia untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini dari materi tentang listrik statis. Lalu, apa sih listrik statis itu? Pasti kan bertanya-tanya ya kak ya. Nah, di sini untuk listrik statis sendiri adalah listrik yang diam untuk sementara waktu pada suatu benda. Artinya, suatu benda itu memiliki muatan listrik, tetapi hanya sementara saja, tidak berlangsung secara lama. Nah, untuk gejala kelistrikan ini pertama kali diselidiki oleh Thales. Jadi mereka itu menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amber dan mendekatkannya pada benda-benda ringan seperti potongan kecil daun, bulu ayam, ataupun debu, itu ternyata batu ambernya dapat menarik benda-benda tersebut, Kak. Nah, di sini ada gambar dari batu amber. Jadi ini yang digunakan dalam proses percobaan tersebut. Gitu ya, Kak. Nah, lalu di sini ada video yang bisa kakak lihat ya. Coba perhatikan. Di sini ada potongan-potongan kecil kertas, lalu kemudian ada mistar yang digosok-gosokkan ke bagian besar kertas. Nah, setelah digosok-gosokkan yang cukup lama, kemudian mistar ini didekatkan dengan potongan-potongan kecil kertas tadi. Dan ternyata hasilnya si potongan kertas kecil ini, nah itu menempel pada mistar yang digosokkan tadi. Wah, jadi lebih menarik ya. Kenapa bisa seperti itu sih? Gitu kan? Kenapa dengan hanya menggosokkan itu bisa menempel seperti itu? Gitu kan? Nah, tapi sebelum ke sana kita akan membahas terlebih dahulu mengenai atom. Nah, apa sih atom itu ya? Oke, nah atom di sini itu merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur atau segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi si atom ini merupakan bagian terkecil dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Tapi walaupun partikel terkecil, si atom ini masih memiliki struktur tertentu, begitu ya. Nah, apa sih strukturnya itu? Atom itu terdiri atas bagian inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom itu terdiri atas proton yang bermuatan listrik positif dan neutron yang tidak bermuatan listrik atau biasa kita sebut dengan muatan netral. Oke, di sini ada gambar di mana ini merupakan gambar atom. Ini adalah inti atom. Terdiri dari proton dan neutron, dikelilingi oleh muatan elektron. Ini juga sama, ya, merupakan gambaran dari atom. Di sini, atom bermuatan negatif itu terjadi ketika suatu atom mendapatkan elektron tambahan dari atom lain. Jadi ya kak ya, si atom ini itu disebut bermuatan negatif ketika dia mendapatkan elektron dari tambahan atom lain, gitu. Nah, sedangkan ada atom bermuatan positif. Nah, terjadi ketika atomnya justru kehilangan elektron.
gitu. Jadi dia akan bermuatan positif ya karena dia kehilangan elektron gitu. Nah, atom ini dikatakan netral apabila jumlah muatan positif pada inti atom sama dengan jumlah muatan seluruh elektron yang mengelilinginya. Artinya, jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron. Nah, di mana kondisi tersebut dikatakan atom dalam keadaan netral. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sifat muatan listrik. Nah, ternyata si muatan listrik ini memiliki sifat-sifat tertentu nih, Kak. Apa aja sih? Coba kita lihat. Nah, di sini jika benda bermuatan sejenis ya didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Tapi ketika benda bermuatan tak sejenis itu didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Nah, kenapa begitu ya, Kak? Baik, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini muatan sejenis ya, Kak. Ada muatan positif didekatkan dengan yang positif, mereka akan saling menjauh. Muatan negatif dengan muatan negatif juga sama, akan saling tolak-menolak, menjauh. Nah, sedangkan jika muatannya itu tak sejenis, artinya yang satu itu bermuatan negatif, yang satunya itu bermuatan positif, maka mereka akan saling tarik-menarik. Seperti itu ya, Kak ya. Itu adalah sifat yang memang dimiliki oleh si listrik tersebut, ya, benda yang bermuatan listrik. Di sini berdasarkan daya hantar listrik itu benda dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada konduktor atau penghantar, yaitu benda yang dapat menghantarkan arus listrik, misalkan logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Itu sebagai media penghantar listrik. Nah, sedangkan isolator atau penyekat adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh semisal karet, perselen, dan udara. Jadi, apabila karet dihubungkan semisal dengan arus listrik gitu ya, Kak. Nah, itu tidak akan menjadi penghubung antara si arus listrik dengan siapapun mungkin yang megang karet tersebut. Itu tidak akan terjadi aliran listrik ya, karena dia sifatnya isolator atau penyekat. Begitupun juga dengan udara ya. Kalau semisal udara itu konduktor, bisa dibayangkan ya, Kak ya. Kalau misalkan stop kontak itu bisa mengalirkan listrik ke seluruh bagian ruangan yang memang ada udara. Gitu ya, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi kita sudah melihat ya video di mana ketika kita menggosokkan dua benda, maka akan menghasilkan muatan listrik. Nah, ternyata selain menggosokkan antara dua benda, ada cara lain agar suatu benda itu bermuatan listrik, yaitu dengan cara menginduksi dengan benda yang memiliki muatan listrik. Nah, coba perhatikan, Kak. Di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar yang mana bagian A dan B itu dia bermuatan netral. Artinya positif ya, muatan positif dan muatan elektron protonnya itu sama atau sebanding, sama dengan ya, Kak. Nah, kemudian ada benda yang memiliki muatan listrik didekatkan dengan benda yang netral tadi. Nah, sehingga si benda yang didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik, dia akan kelebihan elektron. Nah, akhirnya dia bermuatan listrik. Gitu ya, Kak. Nah, sedangkan untuk industri listrik sendiri apa sih pengertiannya gitu? Ternyata itu peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Jadi betul ya, Kak ya. Jadi ketika suatu benda netral didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik, maka yang netral tadi itu akan mendapatkan muatan listrik atau bisa dikatakan bermuatan listrik. Seperti itu. Kita naik ke next. Nah, di sini ada elektroskop. Nah, elektroskop ini adalah alat yang mendeteksi adanya muatan listrik. Ini ada bagian-bagiannya.
Ini bagian isolatornya atau tadi ya. Kemudian ada logam, ada lempeng emas dan gelas. Jadi apabila kita ingin mendeteksi benda ini ada muatan listrik atau enggak sih, gitu kan? Bisa menggunakan alat yang dinamakan elektroskop. Apabila kita ingin menghasilkan muatan listrik yang lebih besar, nah di sini ada alatnya Kak, yaitu generator van de Graaff. Nah, dengan generator van de Graaff ini kita bisa menghasilkan muatan listrik pada suatu benda dengan muatan yang jauh lebih besar daripada hanya dengan menggosok-gosokkan dua benda tadi. Baik. Di sini kita masuk ke hukum Coulomb, Kak. Nah, jadi menurut hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya listrik antara dua benda bermuatan itu sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Nah, apabila di sini dinotasikan gitu ya, Kak ya, dalam bentuk rumus itu bisa dilihat di sini ada F itu gaya atau gaya listrik sama dengan K itu konstanta dikalikan dengan Q1 dan Q2 itu muatan listrik dibagi R kuadrat. R itu adalah jarak pisah antara muatan Q1 dan Q2 dalam bentuk meter ya Kak ya, dinotiskan dalam meter. Oke, kita coba masuk ke contoh. Di sini ada contoh soal tentang hukum Coulomb. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik plus 4 kali 10 pangkat minus 9 dan minus 6 dikali 10 pangkat minus 9 kolom terpisah sejauh 4 cm. Pertanyaannya, gaya apa yang terjadi antara kedua muatan itu? Kemudian berapakah besarnya gaya tersebut? Yang terakhir, bagaimana sih arah gaya tersebut? Oke, ini gambar yang menggambarkan soal di atas. Ini jarak antara si muatan positif dengan muatan negatif sebesar 4 cm. Kita coba menjawab. Yang pertama, tadi pertanyaannya adalah gaya apa yang terjadi antara kedua muatan itu? Kedua muatan itu tak sejenis sehingga terjadi gaya tarik menarik ya. Tadi diingatkan kembali bahwa sifat dari medan listrik apabila tidak sejenis maka dia akan tarik menarik. Oke, yang kedua atau yang B itu berapakah besar gaya tersebut? Baru menggunakan rumus K. Diketahui Q1-nya itu tadi sudah dijelaskan ya. Ini ada plus 4 kali 10 pangkat 9 Coulomb. Kemudian Q2-nya minus 6 dikali 10 pangkat 9 Coulomb. Nah, R itu jaraknya 4 cm atau diubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2. Untuk konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton Newton meter persegi C pangkat Coulomb pangkat minus 2. Nah, di sini dijawab. Sudah jelas ya Kak, di sini ada F ya, gaya sama dengan kaki Q R kuadrat. Nah, ini semua yang pertama itu ini dikalikan dengan ini, hasilnya ini, baru ini nanti dikalikan dengan ini, hasilnya ini dibagi yang di bawah ini Kak. 16 ya, nanti hasilnya menjadi ini. Nah, kemudian yang situ arahnya kemana sih? Arah gaya tarik menarik adalah saling mendekat. Tanda minus menyatakan bahwa gaya yang terjadi adalah tarik menarik. Jadi gaya ini nantinya akan saling mendekat gitu ya untuk arah gayanya. Nah, di sini ada medan listrik yang merupakan ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Nah, gaya listrik pada muatan positif berarah keluar dan pada muatan negatif menuju ke pusat. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ini merupakan muatan listrik positif yang mana dia berarah
keluar ya gayanya, ya, alirannya keluar, sedangkan waktu negatif itu ke pusat, ke dalam. Gitu. Nah, di sini medan listrik apabila positif didekatkan dengan positif, maka dia akan saling tolak menolak seperti ini. Namun apabila muatannya berbeda, positif dengan negatif, maka mereka akan saling tarik menarik. Di mana yang positif tanda panahnya itu keluar. Nah, untuk yang negatif itu tanda panahnya ke dalam. Seperti ini jadinya, Kak. Oke, kita lanjut. Kuat medan listrik muatan Q1 yang dirasakan muatan Q2 adalah sebagai berikut. Jadi ternyata ya, kuat medan listrik ini dia bisa kita ketahui nih melalui rumus berikut, di mana E merupakan kuat medan listrik muatan Q dan K itu konstanta, Q itu muatan listrik dalam bentuk kolom, kemudian R2 jarak pisah antar muatan, F itu gaya kolom. Baik, sampai sini jelas ya Kak ya? Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Seperti itu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.